Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah sahabat bertanya dalam hati, apakah mungkin sesuatu yang setiap hari kita sentuh, setiap hari kita minum, sesuatu yang begitu sederhana justru menyimpan rahasia kesembuhan yang luar biasa? Bagaimana jika ternyata Allah menitipkan cahaya, keberkahan, bahkan obat pada sesuatu yang sering kita anggap sepele, seteguk air? Dan bagaimana jika rahasia itu telah diajarkan para ulama sejak dahulu, namun perlahan terlupakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini mari kita menelusuri sebuah rahasia yang sangat dekat dengan hidup kita. Sebuah amalan sederhana namun penuh keajaiban, dan semuanya bermula dari setetes air. Sahabat, setiap hari tanpa sadar kita minum air, kita meneguknya, ia masuk ke tubuh, menjadi darah, mengalir ke seluruh organ. Namun, pernahkah kita berpikir, bagaimana jika air itu tidak hanya menghilangkan haus, tapi juga membawa ketenangan hati dan kesembuhan bagi jasad kita? Para ulama dalam kitab-kitab mereka menjelaskan, ada doa, ada bacaan, ada niat yang sangat agung ketika kita meminum air. Bukan sekedar lafaz, tapi wasilah, perantara untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan
setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, coba renungkan, berapa kali kita minum air dalam sehari? Saat bangun tidur, setelah makan, ketika merasa haus, atau saat tubuh kita terasa lelah. Air tampak sederhana, bening, sering kita abaikan. Tetapi tanpa air tidak ada kehidupan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin," yang artinya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini sangat sahih karena berasal dari Al-Quran langsung, tanpa perbedaan dalam kesahihan. Sahabat, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang telah menjadi inspirasi bagi banyak muslim yang lain. Ada sebuah kisah dari seorang ulama salaf. Beliau memiliki seorang murid yang sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan jiwanya gelisah. Suatu hari sang murid bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan agar Allah memberi kesehatan kepada saya?" Sang guru menjawab lembut, "Jangan biarkan air yang masuk ke tubuhmu kosong dari doa. Air adalah rahmat Allah. Sertakan niat dan bacaan, karena doa mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa." Sejak saat itu, murid tersebut membaca doa setiap kali meminum air. Pelan tapi pasti, tubuhnya semakin kuat, wajahnya bercahaya, dan hatinya menjadi jauh lebih tenang. Sahabatku yang dirahmati Allah, para ulama mengajarkan dua bacaan yang sangat baik dibaca ketika kita minum air. Yang pertama adalah niat untuk memperoleh kesembuhan dengan wasilah keberkahan Nabi Muhammad SAW. Lafaznya adalah, "Nawaitu syifaan bi barakatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam," yang artinya, aku berniat memperoleh kesembuhan dengan berkah junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, doa ini terkenal di kalangan para ulama sebagai doa dan tawasul yang baik. Namun doanya tidak berasal dari hadis langsung. Artinya bukan hadis, bukan pula maudhu', tapi doa yang disusun ulama dan sangat lazim digunakan dalam amalan sehari-hari sebagai bentuk tawasul yang dibolehkan oleh mayoritas ulama ahlus sunnah. Bacaan ini membersihkan batin, melembutkan akhlak, dan membawa ketenangan jiwa. Adapun doa yang kedua adalah doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun lafaz doa itu adalah,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dengan nama Allah yang dengan menyebut namanya tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan di bumi maupun di langit. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim salasa marat lam tusibhu faj'adu bala'in. Yang artinya, barang siapa membaca doa ini 3 kali di pagi dan sore hari, maka ia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5088 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 3388. Ini adalah benteng jasmani, perlindungan dari penyakit, musibah hingga gangguan yang tak terlihat. Bayangkan sahabatku, ketika kita minum air dan membaca 2 doa ini. Yang pertama, menyucikan hati. Yang kedua, melindungi tubuh. Maka air yang masuk ke tubuh kita bukan lagi sekedar air, tapi cahaya, keberkahan, dan syifa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, mulai hari ini jangan biarkan air yang kita minum masuk tanpa doa. Sertakan niat, sertakan bacaan, dan insya Allah setiap tetesnya menjadi obat bagi hati dan jasad kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah setiap air yang kami minum sebagai cahaya di hati kami, sebagai kesembuhan di tubuh kami, sebagai keberkahan dalam umur kami, dan sebagai benteng dari segala bala dan penyakit. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Ya Allah, wafatkan kami dalam iman dan Islam, dan jadikan kalimat terakhir kami adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tuliskanlah sholawat di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.